membuat sebuah kesepakatan lagi agar kelas kita ya senantiasa tertib dan nyaman. Ya. Nah, kesepakatan ini nanti masing-masing kalian tulis maunya seperti apa ya di kelas 4. Ya, kalian tulis pakai pulpen di kertas stiker ini. Ya, nanti kalau sudah kalian silakan tempel di papan tulis. Bisa? Bisa. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas, tapi hasil dari ide dan gagasan kalian masing-masing. Oke? Siap? Ya. Bagikan ya. Tulisannya jangan terlalu Ibu sampai satu dulu. Sampai saja. Ya, pakai pulpen ya. Satu orang satu. Di kelas 4 maunya seperti apa aturannya sih ditegakkan, ya? Boleh. Jadi kita kelompokkan ya. Kamu di kelas 4 harus seperti apa aturan yang ingin ditegakkannya? Ya. Oke, masing-masing ibu bagi kertasnya. Kalau sudah ayo silakan yang sudah dapat kertasnya ditulis. Ya, dinamakan. Dikasih nama. Kalau sudah, yang sudah boleh ditempel. Ya, pakai nama. Sudah ya. Oke, silakan kalian yang sudah ditempelkan di depan kelas. Oke. Ya, silakan ditempel. Yang sudah boleh ditempel. Oke. Ini keyakinan kelas yang sudah kalian coba gagas. Baik, Ibu bacakan dulu ya. Dari Elmira, kelasnya ingin bersih. Kemudian dari Sirian, tidak boleh buang sampah sembarangan karena merusak pemandangan. Kata Aida, tidak boleh bercanda. Kata Asya, memakai pakaian sesuai jadwal. Kata Ali, tidak boleh berisik kalau guru sedang keluar. Kemudian kata Vidi, tidak boleh bercanda di dalam kelas. Oh, ini berarti sama ya, ada yang tidak boleh bercanda. Kita kelompokkan ya. Kemudian kata Ramba, setiap hari Jumat pulangnya pengen jam 11. Oke. Kemudian ada lagi dari Akma, jangan berkelahi di kelas. Ya, kata Intan, kelasnya pengen nyaman dan bersih. Oh, ini sama dengan si Elmira nih ya. Baik anak-anak, jadi nanti kita kelompokkan sesuai dengan kata keyakinan kelas yang sama. Nanti kalau sudah ya kata-kata yang tidak positif atau kurang tepat kita buat
kelas ini akan Ibu tempel di setiap ruang kelas ya. Jadi di pojok-pojok kelas akan ada keyakinan kelas supaya kalian paham apa aturan yang harus kalian terapkan di kelas 4. Siap untuk mendengar? Iya, siap untuk mengikuti keyakinan kelas? Siap ya. Oke, baik. Kak, kamu kenapa? Makanannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Eva? Itu ibu Atika nangis. Nangis? Nangis kenapa? Makanannya dijatuhin bu. Sama siapa? Sama Cherly. Tolong deh panggil Cherry-nya suruh ke kantor ya. Iya bu, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya bu? Memanggil saya untuk menghadap ibu. Ya, sekarang duduk dulu ya. Tadi kan katanya ibu dengar nih, kata Eva ya, kamu mengambil makanannya punya Atika sampai Atikanya menangis. Iya bu, tadi saya hanya bercanda dan iseng saja sama Atika. Apa kamu tahu itu perbuatan yang tidak baik? Ya, terus pada akhirnya kamu dapat masalah. Iya bu, saya tahu, saya salah, saya sudah keterlaluan, bu. Nah, sekarang di sini ibu tidak bermaksud nih buat menghukum kamu. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Iya bu, saya minta maaf bu atas perbuatan saya ini. Saya hanya bercanda. Nah, ibu hanya mengingatkan kamu. Apakah kamu sudah paham dengan keyakinan kelas yang telah disepakati? Terus, apakah kamu juga sudah menunjukkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu? Iya bu, saya ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya harus berbuat kebaikan dengan sesama, saling menghargai antar teman. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, keyakinan kelas itu tidak hanya kamu sepakati saja, tapi keyakinan kelas itu selain harus kamu pahami, keyakinan kelas juga harus kamu dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya bu, terima kasih sudah mengingatkan saya. Nah, hal apa yang akan kamu lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kamu ini? Saya akan meminta maaf pada Atika dan saya akan mengganti makanan yang tadi saya ambil. Saya paham bahwa tindakan saya ini tidak benar. Nah, baik, sekarang kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu sudah paham tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Nah, ibu paham ini adalah bentuk penyesalan kamu dan ibu harap permasalahan ini tidak akan kamu ulangi lagi ya nanti ke depannya. Iya bu, baik bu. Nah, sekarang ibu minta kamu bersalaman ya sama Atika dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Ya bu. Saya minta maaf ya Atika. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, baik. Nah, kalian dua-duanya sudah saling memaafkan. Ibu harap tidak ada lagi ya kejadian seperti ini ke depannya. Ya, silakan kalian lanjutkan kembali belajar kalian di kelas. Dan ibu harap di kelas tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang baru kami 3, Ibu Bulan Ratnayuni SDMPD. Yang saya hormati Ibu Guru SD 53 dan orang 50 SD baru 3. Yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam acara diseminasi budaya positif. Selawat serta salam kita tunjukkan kepada
Nabi kita Muhammad SAW. Adapun susunan acara untuk kegiatan hari ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penjelasan materi mengenai budaya positif oleh Ibu Ari Rekma Utama Harani, yang keempat itu tanya jawab, dan kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bu Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah syukur kepada Allah. Hari ini kita berkumpul untuk kegiatan implementasi dan sosialisasi sosial budaya positif lingkungan sekolah. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Guru yang telah ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat, dan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Ari bisa bermanfaat untuk ibu guru di sekolah dan bisa diaplikasikan nanti ke anak di kelas masing-masing. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan salah satu tugas dari rekan kita Bu Ari. Kita semua mendukung apapun itu, kita ikut melaksanakan. Apabila itu memang positif, insya Allah akan bermanfaat. Mudah-mudahan Bu Ari tetap diberikan semangat ya, karena memang tugas CGP ini sangat begitu berat. Nanti mungkin setelah Bu Ari akan ada CGP lain, siapa tahu nanti dari guru, salah satu guru bermedia yang lain, silahkan untuk mengikuti jejak seperti Bu Ari. Ya Bapak Ibu, hari ini kita dengarkan sosialisasi dari Bu Ari tentang tadi sudah disebutkan sosial budaya positif di lingkungan sekolah. Ini sangat bagus sekali. Ini akan sangat ada manfaatnya. Nanti bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Ya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa diaplikasikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan berharap Bu Ari tetap semangat. Ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Tinggal beberapa langkah lagi. Mudah-mudahan bisa lulus mengikuti pendidikan CGP sampai lulus gitu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya dan membuka sedikit gambaran tentang sosialisasi diskriminasi budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan Ibu Ari berguna untuk kita semua sebagai pengajar dan dapat diterapkan ke kelas masing-masing. Semoga untuk acara selanjutnya itu penjelasan materi mengenai budaya positif oleh Ibu Ari Rekma Utama Harani. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu guru semuanya. Kebetulan yang hadir pada hari ini ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ibu-ibu semua di sini. Karena kenapa saya ingin menyampaikan tentang materi budaya positif, pasti ini kaitannya kita sebagai seorang guru. Budaya positif ini tentu sangat penting ya Bu ya. Kenapa harus disampaikan? Karena memang budaya positif ini menjadi langkah awal sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya sebagai seorang guru. Baik, saya akan langsung menyampaikan ke materinya ya, mengenai apa sih itu budaya positif dan apa saja sih kita selaku seorang guru yang harus kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari budaya positif ini. Mungkin Bapak Ibu guru di sini masih asing ya dengan kata budaya positif, karena memang budaya positif ini awalnya itu yang mungkin dulu kita pernah sekolah itu biasa dikenal dengan tata tertib seperti itu ya Bu ya. Baik, saya akan masuk langsung ke materi
apa sih budaya positif itu? Ya, jadi ini rangkuman dari beberapa sumber yang sudah saya coba telaah. Jadi di sini budaya positif itu adalah sebuah bentuk perilaku untuk mendisiplinkan diri atau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Aduh Bu, kok kayaknya katanya terlalu rumit ya, dan itu memang tidak terbiasa kita dengar. Begitu juga dengan awal ketika saya menerima materi seperti ini. Jadi budaya positif itu sebetulnya tujuannya untuk mendisiplinkan peserta didik atau murid kita. Nah ini yang awalnya memang berat ya, karena ketika kita masuk itu bukan hanya memberikan kepada pembelajaran pada anak, tapi lebih kita tekankan pada aspek sosial, pada aspek perilaku, sikap, ya. Nah ini kita munculkan pada budaya positif. Nah di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti akan kita coba gali ya bersama-sama. Nah untuk menentukan apa sih budaya positif itu, kita harus pahami dulu. Setiap manusia itu punya perilaku yang tidak sama. Ketika kita memberikan teguran, memberikan hukuman, atau memberikan sanksi kepada anak, kita harus bisa melihat dulu tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ketika kita patuh terhadap aturan, pasti karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kita terpaksa nih taat aturan. Contoh, kita menggunakan seragam setiap Rabu, ya, putih hitam, ya, karena kerudungnya kita samakan seperti itu ya. Jadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika kita berpakaian satu, ya, pasti itu akan berpengaruh. Ini beda sendiri, ini tidak nyaman berada di lingkungan yang sesama. Jadi pertama kita pelajari dulu perilaku kita, diri kita sebagai seorang manusia. Yang kedua, untuk apa sih ada budaya positif ini? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika kita rajin masuk pagi, tentu kita ingin dihargai. Yang rajin masuk terus setiap hari, ya apalagi datangnya tidak pernah terlambat, tapi akan kita beri reward, ya seperti itu. Nah, itu adalah unsur yang ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia. Seolah-olah ketika kita mengikuti aturan tersebut, ada penghargaan dalam diri kita yang diberikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang poin ketiga inilah yang paling sulit. Ya, jadi yang pertama, orang ikut aturan hanya untuk menghindari hukuman. Ada juga orang ikut aturan karena ingin dapat penghargaan atau suatu reward dari orang lain. Dan yang ketiga, yaitu ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi dari poin ketiga ini tentunya bagi nilai ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari dalam hatinya, itu biasanya kita selalu ada di urutan nomor 1 atau nomor 2. Jarang sekali mengimplementasikannya di poin yang ketiga. Karena jarang sekali orang dengan ikhlas dan suka hati melakukan perbuatan tersebut. Ya, Ibu bisa merasakan sendiri tentunya pada dirinya sendiri ketika kita harus taat terhadap aturan, mulai dari berpakaian, mulai dari kedatangan dan kepulangan ketika kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian, sebenarnya ketika kita menerapkan budaya positif kepada anak-anak, yang paling penting poinnya adalah kita itu kalau ada anak yang melanggar, sebaiknya diberikan hukuman atau diberikan konsekuensi. Ketika ada anak yang melanggar sebuah aturan dalam kelas, misalnya datang terlambat, baiknya diberikan hukuman atau kita berikan konsekuensi. Lebih sering kita memberikan hukuman. Ya, itu sudah refleks ya Ibu Bapak ya, itu sudah hal yang tidak aneh karena hukuman itu adalah katanya obat yang paling mempan. Padahal dengan menghukum
belum tentu anak tersebut mengulang lagi kesalahan seperti itu ya, diulang lagi, itu lagi, tidak ada perubahan. Kemudian, kenapa sih budaya positif itu penting? Kenapa harus kita pelajari? Tapi ibu bapak di sini, ya awalnya apa sih mau pelajari budaya positif? Sebenarnya tujuannya pertama, ya. Kalau kita ingin menunjukkan, ya minimal lingkungan di kelas kita nyaman, tertib. Mungkin ibu bapak kan sering merasakan bahwa anak-anak di kelas itu tidak bisa diam, banyak yang sering bercanda, seperti itu ya. Itu terasa banget di kelas, dan itu yang akhirnya membuat situasi belajar di kelas tidak nyaman. Kita sudah keburu kesel, tadinya sudah semangat datang ke kelas, ya ingin menyampaikan materi A sampai Z, bahkan ingin pakai model pembelajaran seperti ini, ingin memberikan games atau permainan di kelas, tapi ketika melihat suasana kelas, ya ribut, baru memberikan materi satu baris lah, belum sampai satu buku, ya ada anak yang bercanda, nangis, akhirnya konsentrasi kita sebagai guru hilang, ya Bu ya. Nah inilah pentingnya kita membiarkan budaya positif di lingkungan kelas kita. Ya, tujuannya yang pertama adalah ingin membentuk atau mewujudkan karakter yang ada dalam dirimu. Seperti itu. Bu, karakternya yang bagaimana sih Bu? Seperti apa yang ingin kita tanamkan? Tapi itu yang sering jadi pertanyaan, dan itu yang PR besar buat kita sebagai seorang guru. Jadi budaya positif ini kita bisa gerakan mulai dari kelas 1 sampai mungkin di SD itu tingkatannya terakhir kelas 6. Jadi kita mulai menerapkan budaya positif melalui disiplin positif, melalui nilai-nilai kebajikan. Mungkin kalau kata disiplin kita pernah dengar ya, disiplin itu berarti taat pada aturan. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan apa yang kira-kira Bapak Ibu pahami? Disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan. Mungkin sudah pernah dengar? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu ya kita akan sandingkan dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi di kelas ya Bapak Ibu ya, untuk bisa menciptakan budaya positif, kemudian menerapkan disiplin positif pada anak, kita bersumber pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan. Mungkin kita di kelas ya, setelah berdoa, mungkin bisa kita kaitkan anak-anak baca doanya sehari-hari mungkin untuk kelas 1. Nanti setiap hari bertambah nih, insya Allah ketika nanti di kelas 1-nya selesai, doa-doa hariannya sudah banyak hafalannya. Mungkin bagi di kelas atas bisa setelah baca doa, belajar, kemudian membaca surat-surat pendek. Nah, itu kan salah satu bentuk untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hal-hal yang mungkin kita sebagai seorang guru datang ke kelas berdoa, terus ngasih pelajaran, selesai, tidak ada nilai plusnya di situ bagi anak. Anak hanya rutinitas tiap hari seperti itu. Mungkin dengan bisa kita solusikan seperti baca doa harian, kemudian membaca surat-surat pendek, atau bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lain yang kaitannya dengan agama, silahkan. Nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan di kelasnya masing-masing. Gitu. Kemarin saya di kelas 4 mencoba setiap selesai berdoa, yuk anak-anak kita baca surat pendek dengan panas, besok kita tambah, anaknya sudah lancar 2 hari. Surat Al-Falaq, ada yang belum baca kita ulang lagi. Nanti setiap hari bertambah, insya Allah ketika selesai di kelas 4, naik ke kelas 5, anak sudah bekal. Itu sudah bisa bacaan surat-surat pendek. Minimal kita sebagai guru tidak hanya memberikan sekedar ilmu yang sifatnya akademis, tapi kita bisa tambahkan nilai positifnya. Kemudian yang kedua, yang nilai kebajikan itu yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Bergotong royong ini bisa kita kaitkan dengan tiket kelas. Jadi punten ini mah kita sama-sama sebagai guru introspeksi gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika anak tiket kelas, terkadang gurunya kan sudah meninggalkan seperti itu ya, kita kembali ke ruang guru karena ingin beristirahat. Tapi alangkah baiknya ketika tiket diusahakan si anak itu tetap dalam pengawasan kita. Selesai tiket baru kita kembali ke ruang guru seperti itu. Tapi awalnya memang berat, tapi ketika kita mulai awal pembiasaan
pendasar lama-lama akan terbiasa. Kemudian kreatif, di sini Ibu bisa berimajinasi dengan berbagai hal untuk dapat meningkatkan kreativitas. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang lain yang bisa Ibu Bapak gali dari diri anak-anak didik kita. Pertama, kejujuran. Nah, ini yang paling berat karena banyak sekali anak yang sudah belajar tidak jujur. Karena kemarin sempat ada orang tua yang cerita, Bu, hati-hati sama si itu, sama si Ayu, sama si Kono. Ya, ada yang hilang uangnya, diambil temannya, tapi tidak ada yang ngaku. Ya, nah itu yang sebetulnya PR buat kita jadi seorang guru, melatih kejujuran seorang anak. Ya, kita bisa pakai berbagai trik ya biar untuk melatih kejujuran anak. Contoh misalnya, Ibu jalan di dalam kelas menjatuhkan uang. Tunggu responnya selama 10 menit. Dengan tatapan tetap mata kita melihat. Itu seolah-olah kita tidak melihat ada yang mengambil uang tersebut. Nah, itu bisa mengatasi kejujuran anak. Ya, kemudian anak belajar bertanggung jawab, bisa kita kaitkan dengan tugas-tugas di kelas. Ya, kemudian belajar sopan santun menghormati ketika anak masuk, mengucapkan salam, ingin keluar, meminta izin, ingin bertanya, bilang maaf, izin bertanya. Jadi melatih anak dengan bahasa-bahasa yang sopan. Ya, kemudian saling menghormati tidak hanya sesama, tapi juga menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini PR kita beratnya di situ, menegakkan disiplin positif yang ujungnya bermuara pada budaya positif yang tentunya nantinya pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan di sekolah kita seperti itu. Nah, gimana sih Bu? Awalnya nih ingin menerapkan budaya positif di kelas ya Bu ya. Jangan dulu deh di sekolah karena di sekolah itu pasti lingkupnya terlalu besar. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita pahami, kita pelajari, ada mulai dari beberapa profil pelajar Pancasila sampai ke disiplinannya, ada kejujuran, kemudian ada bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa kita mulai implementasikan, kita terapkan kepada anak-anak mulai dengan membentuk keyakinan kelas. Apalagi ini buat keyakinan kelas ya. Saya nggak ngerti, tadi ada nilai-nilai kebajikan, terus ada keyakinan kelas gitu ya. Rasanya saya belum paham Bu. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya sama dengan kesepakatan kelas. Mungkin Ibu pernah di kelasnya ya. Nah, kesepakatan kelas ini atau sekarang itu sebutannya berganti dengan istilah keyakinan kelas, di mana keyakinan atau kesepakatan kelas itu sebetulnya sama-sama dibuat antara kita dengan murid ya, tanpa adanya suatu paksaan dan dilatar belakangi dengan kata-kata yang positif. Jadi misalnya Ibu membuat sebuah kesepakatan kelas ya, contohnya tidak boleh bercanda. Itu kan ada kata tidak boleh itu adalah kata negatif. Jadi dihilangkan kata tidak bolehnya dengan diganti misalnya berbicara yang sopan seperti itu. Ya, jadi kata bercandanya itu tidak boleh bercanda di dalam kelas diganti dengan berbicara yang sopan di dalam kelas, bertingkah laku yang sopan di dalam kelas. Jadi tidak boleh menuliskan atau mengungkapkan kata-kata tidak kepada anak. Kenapa? Karena ketika anak dibilang kita sampaikan ucapan-ucapan tersebut, nanti itu lama-lama ya akan menjadi sebuah kata yang sulit hilang dari dalam pikiran. Oh tidak boleh. Nah, kata tidak boleh tersebut lama-lama akhirnya siapa tidak boleh dulu sama guru ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya anak tersebut memberontak seperti itu. Jadi kata-kata negatifnya diganti menjadi kata-kata positif. Nah, ini banyak sekali yang dia poin-poinnya. Kira-kira ibu-ibu semua sudah membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Ya, bagi yang mungkin belum, di sini kita nanti bisa sama-sama ya Bu ya membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi nanti murid gitu
silahkan mereka menuangkan gagasannya apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, guru setiap hari wajib mengingatkan, setiap hari Bu saya garis bawahi. Kenapa setiap hari? Agar menjadi kebiasaan kepada anak. Gitu. Jadi keyakinan kelas ini pertama adalah bersifat abstrak, kemudian dibuat berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi ya, yang sifatnya umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi cuma terlalu banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh, nanti anak kebanyakan tidak bolehnya, akhirnya si anak menjadi membangkang seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian ditinjau kembali setelah membuat keyakinan kelasnya bersama-sama. Manakah ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang masih mengandung kata negatif. Nah, di sini ada prosedurnya ya Ibu Bapak untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, nanti Ibu Bapak di kelasnya sebelum perjalanan pelajaran masih panjang ke depan, ini kan baru hampir 1 bulan kita belajar ya Bu ya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau Ibu bisa pakai kertas yang ditempel ya, jadi anak-anak nanti dibagikan kertas ya, kemudian ditempelkan di papan tulis ya, kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti dengan kalimat yang bentuknya negatif menjadi kalimat yang bentuknya positif. Contohnya, jangan berlari di kelas, diganti dengan berjalanlah di dalam kelas. Seperti itu. Jadi kata jangan, kata tidak itu jangan dicantumkan pada saat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, kemudian setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ya, kemudian yang ke-9 yaitu keyakinan kelas yang sudah selesai dibuat, kemudian ditinjau ulang, kemudian disetujui dan ditandatangani bersama-sama. Ya, nah itu kebetulan saya sudah mencoba menerapkan gitu. Anak-anak ternyata pada cerdas gitu ketika ayo anak-anak kira-kira selama di kelas 4 apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ibu akan bagikan kertas, silakan tulis ya, sesuai dengan keinginan anak. Kan anak itu keinginannya berbeda-beda. Ya, kita kan sudah merdeka nih Bu ya. Kalian menggunakan IKM sudah merdeka. Jadi kita mencoba menggali potensi diri anak dengan tadi mereka memberikan ide dan gagasannya masing-masing. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang menyediakan. Nah, nanti gagasan-gagasan anak yang sudah diutarakan ditempelkan. Ibu bisa pakai karton atau bisa pakai papan tulis medianya. Atau anak misalnya itu saya alat peraganya atau medianya terbatas, bisa anak menuliskan satu-satu di papan tulis atau pakai kertas satu-satu nanti dikumpulkan. Nah, misalnya ada yang sama itu dikelompokkan. Nanti kita diskusikan kembali anak-anak, kira-kira kata ini sudah tepat atau belum. Ya, misalnya jangan berlari di kelas, misalnya tidak tepat itu guru. Nah, kira-kira yang tepat apa? Jadi kita satu hari itu ada sebuah kegiatan yang membersamai dengan anak untuk membahas keyakinan kelas seperti itu. Dan insya Allah keyakinan kelas ini akan efektif berjalan dan dampaknya itu terlihat. Jadi anak yang sering jalan-jalan, yang anak sering bercanda di kelas itu pelan-pelan mereka akan sadar. Karena saya coba mengimplementasikan pelan-pelan. Kenapa sih sering diam di kelas daripada kita meninggalkan kelas gitu. Tadi tujuannya ingin mencari tahu sejauh mana efektifnya keyakinan kelas ketika kita coba terapkan. Ya, memang untuk sekarang guru itu tidak yang kayak zaman dulu ya Bu ya, gitu capek, istirahat, capek. Memang sekarang lebih berat, beban tugas kita lebih banyak, kita lebih apa ya, sesuai dengan filosofinya ada dewasa. Kita itu jadi ya betul-betul
jiwa raga kita untuk anak didik kita, tidak lagi untuk diri kita kalau kita memang sudah mendedikasikan diri kita sebagai seorang guru. Tidak lagi cerminan guru yang seperti dulu anak dikasih tugas, gurunya duduk dulu atau apa, itu sudah tidak lagi bisa kita lakukan karena anak sekarang itu kebutuhannya jauh lebih banyak, perhatian yang diberikannya pun lebih banyak. Mereka untuk mencari sekedar ilmu bisa mencari Google, tapi untuk mencari perhatian, untuk menegakkan aturan itu kita sendiri yang menjadi sumber. Baik ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apalagi Bu ini kaitannya, tentu ini kaitannya tadi untuk mendisiplinkan siswa, untuk mendisiplinkan murid. Kenapa sih mereka itu suka bercanda di dalam kelas? Kenapa sih mereka ada yang nggak bisa diam gitu ya Bu ya? Nah, mereka itu mencari 5 kebutuhan dasarnya. Kira-kira dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Dari 5 kebutuhan manusia ini mana yang paling didominasi oleh anak? Iya, benar. Anak itu pasti ingin mencari kesenangan. Makanya teknik belajar kita, teknik mengajar kita diganti Bu. Yang tadinya mungkin bersifat ya gitu ya, ibaratnya serius gitu ya, sekarang dibuat santai. Ya, emang pelajarannya tidak lagi dibebankan secara akademis. Ayo anak-anak kamu harus paham materi tentang ini apa yang dimaksud ini, udah nggak zaman Bu. Jadi anak menggali sendiri arti dari pelajaran tadi. Kita hanya kasih gambar misalnya. Memang maaf ya, kita terbatas sama sarana ya, minimal contohnya gambarnya udah di print. Coba anak-anak lihat ini gambar apa ya. Nah sekarang kalian pasangkan nih gambarnya ya. Kita bikin permainan ya, grup A, grup B. Nanti yang kalah dapat yang kalah misalnya joget, yang menang dapat permen. Itu disesuaikan dengan keinginan kita. Nah anak ketika sudah tercukupi kebutuhan kesenangannya, hilang bercandanya, ributnya, isengnya, karena mereka fokus ya, belajarnya dapat, bermainnya dapat, senangnya dapat gitu. Jadi kita kembangkan lagi. Emang kita ini jadi guru jadi lebih capek, tapi itu memang sudah jadi kewajiban kita seperti itu. Jadi karena tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang paling banyak anak-anak cari adalah kebutuhan kesenangan. Ya, Ibu Bapak, kita harus semangat jadi guru. Kita PR besar, ya apalagi sekarang kita sudah memasuki kurikulum merdeka, seperti itu yang memang bukan merdeka ada arti bebas gitu ya Ibu Bapak ya, bebas mengajarnya, bebas semau kita, datangnya bukan, tapi kita memberikan kebebasan keleluasaan dalam hal satu, pembelajaran di kelas kita buat menyenangkan, tidak lagi terpaku hanya pada materi yang ada di buku, kita bisa kembangkan, kita inovasikan sesuai dengan kebutuhan anak di kelas. Tentu alhamdulillah di kelas sekolah kita ini muridnya itu tidak melebihi kapasitas ya, jadi cukup gitu untuk mengajar dengan bobot murid satu kelasnya rata-rata di atas 20-an, di bawah 40 itu saya rasa bisa untuk mengimplementasi kebutuhan belajar anak yang tadi bisa kita diferensiasikan, kita buat kelasnya jadi lebih menyenangkan. Ya, kita di target kita mengajar isi materi, tapi kita bisa menyampaikan materi tersebut dan bisa diterima langsung dalam pikiran. Anak bisa kita tambahkan misalnya, anak-anak nanti kalau belum paham baca lagi ya di rumah gitu. Jadi kita tidak perlu memberikan tugas yang berat di rumah, anak bisa menindaklanjuti pekerjaan di sekolah dengan mengulang-ulang saja, baca lagi ya, pelajari lagi ya. Jadi kalau ada guru masih membebankan anak dengan PR, ya ada PR 1 sampai 10 ya dikerjakan, mana lagi repot juga misalnya, ya kasih aja 1 atau 2 ya untuk mengulang lagi, menindaklanjuti yang tadi di kelas belum selesai, bukan memberikan tugas tambahan lagi Bu. Jadi udah selesai nih anak-anak
setiap pelajaran ada tugasnya, berarti sehari ada 3 pelajaran, bisa Ibu bayangkan ya, tinggal ditarik banyaknya siswa harus dikoreksi. Ya, kita bisa variasikan dengan permainan, dengan games, dengan kuis di kelas. Jadi tidak harus dengan selalu tugas. Misalnya kerjakan halaman ini 1 koreksi, kerjakan halaman ini koreksi. Jadi kita ini capek sendiri gitu. Padahal itu juga kurang efektif pada kebutuhan belajar anak. Nah Bu, sekarang ketika Ibu menerapkan disiplin di kelas, ada anak yang nakal Ibu, ada anak yang nakal, ya. Nah ketika ada anak yang nakal, biasanya kita itu menegur, memberi hukuman, mendiamkan atau bagaimana? Menghukum gitu ya biasanya. Aduh kamu berdiri di kelas, gitu. Aduh nanti kamu bersihin, ambil sampah gitu ya. Lebih banyak kita sifatnya menegur dan memberi hukuman. Nah, dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita paling sering ada di posisi pertama. Posisi pertama itu adalah posisi yang paling umum sering kita lakukan. Dan itu udah gak aneh. Tapi anaknya akan jerah gak ketika dihukum? Tidak. Diulang lagi ya Bu ya? Itu lagi. Kemudian ada yang tahu Bu kalau membuat rasa bersalah seperti apa? Membuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu kita sebagai seorang guru. Jadi membuat si anak itu seolah-olah dia yang paling bersalah. Nih kamu nih, kalau kamu gak nurut sama ibu, kamu kasihan gak sama ibu? Ibu udah capek-capek nih ngajar. Nah, akhirnya anak tersebut berpikir dia merasa bersalah atas segala kelakuannya, dan itu juga tidak baik dalam psikis anak. Seperti itu. Nah, ada juga yang posisi kita kadang sebagai teman. Ya, nggak apa-apa, dan diulangi lagi. Nah, itu juga kurang baik Bu. Nanti jadi makin, ya kalau bahasa Jawa kayak gitu ya, diulang lagi. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Ya, pemantau itu cuman kamu tadi ngapain? Saya dorong teman, ya. Terus udah kamu udah 3 kali nih melakukan yang sama. Nanti kamu tahu ya apa hukumannya. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, posisi yang memang paling ideal, dan kalau udah ideal itu paling susah Bu. Karena saya juga secara pribadi akan refleks, ya, tanpa sadar akan memberikan ada hukuman, ya, kadang membuat rasa bersalah atau seolah-olah peran kita sebagai teman. Nah, posisi yang paling tepat ketika ada anak yang melanggar aturan atau tidak bisa menerapkan disiplin positif adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, mungkin di sini saya akan tayangkan ya videonya supaya Ibu bisa membandingkan, jadi tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Aduh, susah Bu, tapi pelan-pelan insya Allah kalau yang kita tahu akan mulai bisa diaplikasikan yang di kelas seperti itu. Kapan sih kan tidak terlambat? Malah sekalian menjadi anak. Gak kapok, gak kapok di kamu. Sudah berapa kali terlambat? Gimana? Kamu sendiri lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Baik Bapak Ibu, tadi sudah lihat ya, bisa membedakan kelima posisi kita sebagai seorang guru, ya, posisi kontrol kita. Jadi memang tidak mudah untuk bisa menempati posisi kontrol yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya, karena butuh skill, butuh keterampilan. Pertama, keterampilan dalam berbicara, mengolah kosakata untuk dapat memakai kata-kata yang positif, tidak lagi menggunakan kata-kata yang seperti pada video yang pertama ya Bu ya. Jadi itu yang paling sulit. Tapi memang terkadang kita itu tidak luput ketika setiap orang punya permasalahan. Nah, kita usahakan ketika sudah ada di lingkup sekolah berhadapan dengan anak-anak didik kita, permasalahan yang ada di rumah ditinggalkan. Masuk gerbang sekolah hilang masalah yang di rumah, kita sambut datang ke sekolah dengan senyum. Apapun masalahnya dianggap tidak ada dulu. Meskipun ketika sudah sampai rumah mau dilanjutkan silakan. Tapi selama ada di lingkup sekolah, permasalahan pribadi kita jangan disangkut-pautkan. Dan itu yang biasanya berdampak dan berpengaruh terhadap posisi kontrol kita. Jadi ketika kita posisi di rumah tadi sedang marah-marah, ya, nah, tetap ketika kita ada di sekolah
biarpun batinnya menangis gitu ya, katanya batin kita sudah tidak baik-baik saja, tapi pikiran kita harus bisa mencitrakan dalam wajah kita supaya bisa berada pada posisi level yang paling atas tadi, yang terakhir. Karena kalau misalnya persoalan pribadi yang ada dalam diri kita itu selalu terbawa dalam lingkup kerjaan, pasti kita akan selalu ada di posisi kontrol ke satu atau ke tiga. Seperti itu. Jadi ya, nah ketika kita ingin menerapkan budaya positif, ya tadi kita sudah tahu poin-poinnya, mulai dari menerapkan disiplin positif, kemudian kita pertama bisa menerapkan di kelasnya masing-masing dengan membuat keyakinan kelas. Ini terakhir, ya materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin ada yang sudah menerapkan ibu bapak di kelasnya terkait dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Ini saya mencoba menggali dari berbagai sumber. Yang pertama dari Gosen 2004 dan Gleason Gosen tahun 1996. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka temukan. Mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah tadi ketika ibu menyaksikan pada video terakhir, ya posisi kontrol sebagai seorang manajer, di situ kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Di mana sih segitiga restitusinya? Coba saya pertama gali ya Bu ya, apa saja sih poin-poinnya? Jadi segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin tadi ketika ibu menyimak ya, pada video tersebut si guru sudah memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika kita dihadapkan pada permasalahan kelas, contohnya seperti kalau di SD itu jarang murid yang terlambat. Mereka paling datang lebih pagi dari gurunya untuk apa? Nyari tempat duduk. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu tadi awal-awal pelajaran baru. Muridnya bahkan sekarang sudah di sekolah, ya meskipun gurunya datangnya. Ya seperti itu. Nah, untuk apa sih Bu kita harus datang lebih awal? Memang yang pertama tadi ketika ada murid yang terlambat kita jadi bisa tahu. Tapi kalau di SD insya Allah tidak ada murid yang terlambat karena mereka tuh satu jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh. Kemudian mereka berlomba-lomba ingin duduk yang paling depan sehingga tidak ada yang namanya kesiangan. Jarang sekali kecuali hal-hal tertentu. Kemudian biasanya anak SD itu lebih banyak bercanda yang mengakibatkan 1, ada yang terluka, 2, nangis biasanya. Nah biasanya ketika ada anak yang bercanda lalu berantem ya ibu bapak ya, berantem, biasanya kita itu sudah mulai tersulut emosinya, ya, kamu gini, ya. Nah itu memang yang refleks. Kadang kita di rumah sebagai orang tua juga sama. Ketika anak kita melakukan kesalahan bercanda dengan temannya, emosi duluan yang muncul. Ya, nah itu yang mulai dari sekarang coba kita kendalikan. Ya, kita ubah menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak, kenapa? Ya, ada apa ini kok bisa bercanda sampai temannya nangis? Ya, nanti si anak kan akan mengutarakan alasannya. Coba tadi bercanda seperti itu bagus tidak? Ya, kita kembalikan ke anak. Karena pasti akan menjawab tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Lemparkan lagi berbagai pertanyaan sehingga dia akan berpikir bahwa perbuatan itu salah. Beda ketika kita langsung memberikan hukuman. Ya udah sini kamu ikut ibu ke kantor. Karena kalau ikut ibu ke kantor udah panik kan ya, udah takut ikut ibu ke kantor. Karena dalam mindset mereka ikut ibu ke kantor itu pasti akan dimarahi, ya dihukum gitu. Ya jadi kita coba dekatkan mereka, ya kemudian kita coba tanya pelan-pelan. Tapi biar mereka yang menggali sendiri permasalahan tadi itu awalnya seperti apa, sampai nanti pada akhirnya kita pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tadi coba
Bapak ingat-ingat apa keyakinan kelasnya. Ya, jadi kita mulai belajar pelan-pelan itu ya. Mungkin ini PR buat kita, apalagi di sini banyak guru-gurunya hebat-hebat, mudah-mudahan. Jadi penerus yang nanti ke depannya akan bisa membawa sekolah kita lah, tidak usah jauh-jauh dulu sekolah kita ini tidak hanya sebagai sekolah yang tahunya di pojok dan tidak dikenal orang, tapi bisa jadi sekolah yang menerapkan budaya positif dan ini bisa terkenal dan ya insya Allahnya sekolah-sekolah lain bisa mencontoh sekolah seperti itu. Ya mungkin itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini ya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk lebih bisa menguatkan pemahaman Ibu tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bu Ari yang sudah menjelaskan materi secara rinci, detail dan menyeluruh. Semoga apa yang disampaikan Bu Ari bermanfaat bagi kita, terutama khususnya untuk guru, dan dapat diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Dan sekarang itu sesi tanya jawab. Maka bagi yang mau bertanya, tapi saya yang mau bertanya. Dalam materi ini kan budaya positif yang harus diterapkan ya. Budaya positif itu tadi Bu Ari mencontohkan salah satu tidak boleh menggunakan kata tidak ya. Tetapi yang saya bertanya mengganjal, ini di kurikulum Merdeka saya melihat di buku PPKN kelas 1 di situ ada contoh aturan kelas, tapi di situ masih menggunakan tidak boleh makan pada saat jam pelajaran, tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, nah kan di sini diterapkan di profil pelajar Pancasila itu di kita budaya positif. Nah itu kaitannya gimana ya? Sedangkan kita tidak boleh menggunakan seperti itu, tapi di kurikulumnya sendiri itu ada gitu. Jadi gimana nih Bu Ali sebaiknya yang harus kita lakukan sebagai pengajar? Baik, mungkin ketika kita ya sebagai seorang guru pasti ada saja menemukan ya, entah itu di buku, entah itu di ya ketika kita ikut workshop, sosialisasi, menemukan hal-hal seperti itu. Nah kita alangkah sebagai seorang guru bukan di skip, materinya tidak di skip. Coba anak-anak kita lihat yuk aturan kelas yang ada di buku, kira-kira benar atau tidak ya sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kalau anak kelas 1 memang kan cenderung belum bisa baca tulis gitu, tapi bisa kita lapalkan Bu. Misalnya nih di buku anak-anak Ibu menemukan ada kata-kata tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira kata tidak boleh nggak ya dicantumkan di keyakinan kelas kita? Nah, anak-anak pasti akan merespon tidak boleh Wah, berarti harus kita ganti ya, kita perbaiki. Jadi kita menggunakan kata-kata yang bisa membuat anak tersebut paham. Jadi tulisan tersebut mungkin belum direvisi seperti itu ya Bu ya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai guru bisa mempelajarinya, itu bagus ya Bu ya sebetulnya. Jadi menggali bersama-sama dengan anak sehingga ketika membuat aturan kelas itu anak paham mana kata-kata yang boleh dan mana kata-kata yang tidak, seperti itu. Mungkin begitu Bu Dede. Jadi nanti bisa ditulis bersama anak-anak tentang pemahaman tersebut. Kemudian anak-anak karena banyak yang kelas 1 kan sedang berproses ya untuk melancarkan baca dan tulisnya. Jadi anak-anak bisa berbicara saja menyebutkan seperti itu. Nah, kalau kata tidak boleh makan di dalam kelas, kira-kira yang baiknya seperti apa ya? Nah, kalau ada anak yang mungkin secara intelijennya itu bagus gitu ya, intelijennya bagus, pasti akan menyampaikan, oh Bu, kalau makan ketika istirahat. Nah, seperti itu kan kadang ada anak yang dia langsung respon gitu ya ketika kita mengucapkan beberapa kalimat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Ari. Ada yang lain bertanya dan guru lain enggak dipersilakan tentang berhubungan dengan materi yang sekarang? Enggak. Tadi
sebenarnya anak kita tuh guru harus memberikan contoh kata-kata ketika berucap yang positif, ya. Jadi Serbu Khatib ini kan sudah memang mengajarkan pada kita bahwa upayakan sehari-hari menggunakan kalimat atau ucapan yang positif. Sehingga apa? Ketika kita berucap positif, itu energinya akan yang masuk ke kita pun akan positif. Ya, jika anak dibiasakan berkata positif, maka itu akan baik untuk anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik atau pengajar diupayakan memberikan contoh sebelum kita memerintah ke anak ataupun menyuruh anak untuk berbicara positif. Alangkah baiknya kita dulu sebagai pengajar selalu berkata yang positif, selalu berkata yang baik, sehingga anak akan mencontoh, sehingga anak akan menirukan apa yang kita ucapkan. Mungkin itu jadi tadi saya berpikir ya, Bu Ari ini lebih ke kata-kata positif, artinya memang ada kaitannya dengan program yang kemarin harus kita laksanakan 1000 kata positif. Walaupun tidak dilaksanakan, tapi tetap ya kita tetap harus mengajarkan pada anak bahwa 1000 kata itu memang harus kita laksanakan dari sekarang, dibiasakan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kelas, bahkan di lingkungan rumah sekalipun. Ya, jadi tetap dibiasakan anak untuk berbicara positif atau berkata yang baik-baik. Mungkin itu saja Bu Ari. Terima kasih. Jadi mungkin dari apa yang sudah kita sama-sama gitu ya diskusikan pada hari ini, mulai hari ini seterusnya nanti, coba kita mulai sedikit-sedikit mengimplementasikan apa yang sudah kita terima, bisa kita aplikasikan di kelas. Ya, mulai dari hari ini, besok dan seterusnya kita belajar sebagai seorang guru yang dapat menerapkan budaya positif minimal di kelas kita sendiri, dan mudah-mudahan lingkungan sekolah lainnya pun bisa terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Istilahnya mulai dari sekarang kita berbicara positif, jangan yang negatif. Soalnya bicara positif akan memberikan inspirasi untuk kita berbuat positif juga, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah ya. Alhamdulillah acara hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Ari, materi-materinya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selamanya ya. Jadi jangan hanya hari ini saja, tapi memang harus dilanjutkan. Acara dengan mengucap alhamdulillah, acara hari ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.